Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup turun 0,42% ke angka 5031. Di video ini saya menganalisa pergerakan IHSG dalam satu minggu ke depan setelah berhasil naik kembali ke angka 5000. Selain itu, saya juga akan melakukan screening beberapa saham yang telah saya analisa dalam satu minggu ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca sirada ketentuan berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Grafik yang kita lihat saat ini merupakan grafik dari IHSG atau komposit. Bisa kita lihat, 2 hari ini IHSG masih melanjutkan penurunan. Setelah hari Rabu kemarin berhasil naik menembus angka 5000 yang juga merupakan resisten yang sangat kuat. Coba saya gambarkan. Penurunan 2 hari ini memang wajar karena dalam satu minggu terakhir kemarin IHSG sudah terus mengalami kenaikan. Dan saat ini IHSG masih berada di angka 5000. Jadi masih tetap berada di atas angka 5000. Selama masih berada di angka 5000 ini masih ada peluang IHSG untuk melanjutkan kenaikan. Dan pada saat penurunan hari ini terlihat asing masih masuk pada bursa IHSG. Tetapi apabila kita lihat dalam satu minggu terakhir ini, dari hari Senin sampai hari Jumat, asing terlihat sudah keluar dari bursa IHSG. Dan saat ini memang banyak sentimen negatif pada ekonomi. Jadi pada ekonomi kita, banyak yang menyaksikan bahwa Indonesia akan keluar dari krisis. Apalagi Menteri Keuangan kita baru menyatakan bahwa kuartal pertama Indonesia masih minus. Dan kita juga harus menunggu laporan keuangan kuartal kedua pada perusahaan-perusahaan di bursa IHSG ini. Apabila hasil dari kuartal kedua masih negatif atau labanya berkurang, kemungkinan IHSG memang masih akan melanjutkan penurunan. Tapi memang di the new normal seperti sekarang ini, kondisi real perusahaan tidak tercermin pada harga-harga saham. Karena pada saat new normal ini banyak trader-trader baru maupun investor baru. Ini yang membuat bandar-bandar banyak melakukan gorengan-gorengan pada saham supaya membuat naik, supaya banyak yang tertarik untuk trading atau membeli saham di IHSG. Ada 2 kasus yang mungkin teman-teman baru lihat dalam 1 bulan ini. Contohnya saham Tele dan terakhir MDLN. Kedua perusahaan ini sudah mempunyai masalah tetapi sengaja digoreng bandar supaya naik. Setelah naik tinggi, keesokan harinya langsung kena suspend. Ini sangat sering terjadi. Jadi bandar sengaja menggoreng saham yang bermasalah ini karena sudah tahu duluan. Kita yang sebagai trader pemula atau trader retail mungkin belum dapat informasi ini tetapi sudah digoreng bandar. Pada saat kita beli, keesokan harinya disuspend, dana kita akan tertahan. Jadi memang tuh saat-saat seperti sekarang ini kita masih bisa trading jangka pendek, tetapi jangan terlalu euforia apabila naik tinggi. Jangan terlalu berharap bisa dapat keuntungan 20% terus, 30% terus, karena bisa saja tiba-tiba IHSG langsung turun. Karena saya bilang masalah real di ekonomi kita masih belum ada kejelasan. Sedangkan IHSG saat ini masih terus mengalami kenaikan. Jadi itu dalam 1 minggu ke depan yang bisa kita lihat, mampukah IHSG bertahan di atas angka 5000. Apabila kita lihat saham-saham yang ada saat ini, sebagian besar masih gagal naik menembus resistennya. Walaupun ada beberapa yang berhasil naik menembus resisten, tapi kebanyakan masih gagal break dari resisten itu. Dan kebanyakan masih bergerak sideways cenderung downtrend. Saham-saham ini akan menentukan laju dari IHSG ke depannya.
Selama saham-saham ini masih gagal break dari resistennya, maka IHSG juga akan sulit untuk melanjutkan kenaikan. Karena IHSG ini cerminan dari sebagian besar saham yang ada di bursa. Saat saham-saham dengan market cap besar naik, maka IHSG juga akan naik. Dan itu juga sebaliknya, apabila saham-saham cap besar turun, maka IHSG juga akan melanjutkan penurunan. Dan sekarang kita akan coba bahas sebentar beberapa saham yang telah saya analisa dalam 1 minggu ini untuk melihat bagaimana pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Saham pertama yang kita lihat saat ini merupakan saham ACE. Bisa kita lihat ACE saat ini masih belum berhasil break dari resisten di harga 1550. Ini bisa kita lihat. Saat ini ACE masih ketahan di resistennya. Dan seperti analisa saya sebelumnya, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham ACE masih sangat layak untuk di hold. Tapi seperti biasa, karena saat ini saya belum melihat pergerakan bandar dan asingnya, teman-teman coba analisa kembali. Apa yang dilakukan bandar hari ini? Apakah masih ada peluang untuk break dari resisten ini? Tapi kalau saya lihat, sepertinya dalam 1 minggu ke depan ACE masih akan bergerak sideways dan turun mendekati support di EMA 150. Jadi ACE harusnya masih akan bergerak sideways karena resistennya juga merupakan resisten yang lumayan kuat dan bentuk candle hari ini juga kurang bagus. Adro bisa kita lihat, kemarin Adro telah berhasil naik mendekati resisten di EMA 150 di sekitar harga 1120. Jadi telah mencapai target analisa pada minggu ini. Dan terlihat Adro masih gagal break dari resisten ini. Dan saat ini mulai turun kembali menuju support di EMA 50. Di sekitar harga 1040. Dan karena garis support di EMA 50 dan 150 sangat dekat, memang saat ini Adro kurang bagus untuk di swing trade. Apabila teman-teman belum entry dan ingin membeli saham ini, sebaiknya tunggu Adro berhasil break dari garis EMA 150 baru mulai entry. Karena resisten ini merupakan resisten yang sangat kuat. ADI bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways dan masih berada di bawah resisten di harga 675. Jadi masih ada peluang untuk turun kembali menuju support di EMA 50. Jadi dalam 1 minggu ini, 1 minggu ke depan saya melihat ADI masih akan bergerak sideways, cenderung turun menuju daerah supportnya. Akra bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways dan sekarang telah turun menyentuh daerah support di EMA 50 di sekitar harga 2400. Hati-hati apabila hari Senin depan Akra turun di bawah garis EMA 50 ini, Akra berpeluang melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 2200. Dan garis EMA CD juga bisa kita lihat saat ini sudah mulai berada di bawah. Jadi telah berpotongan dan mulai mengarah ke bawah. Antam bisa kita lihat hari ini masih melanjut turun dan masih bertahan di atas garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Antam di bawah atau di sekitar garis EMA 50, apabila dalam 1 minggu ke depan ternyata Antam gagal bertahan di atas garis EMA 150, sebaiknya take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar garis EMA 50, di sekitar harga 590. ICE bisa kita lihat masih bergerak sideways dan masih gagal naik menembus resisten di harga 5000. Jadi setiap kali menyentuh harga 5000 mulai turun. Untuk supportnya bisa kita lihat masih di harga 4650. Jadi untuk dalam 1 minggu ke depan saya lihat ICE juga masih akan bergerak sideways, cenderung downtrend. Jadi masih ada peluang untuk turun kembali menuju support di EMA 50. Dan untuk ICE juga saran saya jangan entry dulu karena masih bergerak sideways. Saham BCA masih sangat bagus pergerakannya dan setahu saya hari ini asing masih melakukan akumulasi. Dan setelah break dari garis EMA 150 bisa kita lihat sudah mulai bergerak sangat
sangat uptrend. Karena itu fungsinya kita amati garis EMA 150 dan 50, apabila berhasil break, sangat besar kemungkinannya untuk melanjutkan kenaikan. Untuk resisten terdekat saat ini berada di sekitar harga 32.000. CMB hari ini lihat naik lumayan tinggi, tetapi dibuat turun kembali sehingga candlenya kurang bagus dan volume transaksi hari ini lumayan tinggi. Saya sih belum menganalisa khusus untuk saham BNRG, tetapi saya lihat ini kemungkinan besar hanya digoreng oleh bandar. Tapi menariknya apabila kita lihat saat ini telah berhasil naik di atas garis EMA 150. Jadi apabila ingin trading jangka pendek masih oke untuk saham ini. Mungkin pada hari Sabtu dan Minggu atau Minggu besok saya akan membahas saham BNNG ini. Semoga ada follower Instagram yang merequest saham ini. Saham Mandiri bisa kita lihat masih gagal naik menembus resistennya di sekitar harga 5.400. Saham BNI juga sama, masih gagal break dari resistennya. Saham BJTM juga bisa kita lihat masih gagal break dari resisten kuat di EMA 150. Jadi saham BJTM ini layak untuk kita amati. Apabila minggu depan berhasil break dari garis EMA 150, maka akan mulai uptrend kembali. Jadi sama seperti grafik BBCA tadi, setelah berhasil break dari garis EMA 150 langsung melanjutkan kenaikan. BBRI bisa kita lihat 2 hari ini juga mulai turun, dan asing juga hari ini memang masuk, tetapi jumlahnya masih tidak terlalu besar. Sekarang saham BBTN bisa kita lihat masih gagal break dari resisten di EMA 150 dan mulai turun juga. Ini juga bisa kita amati karena walaupun gagal break, secara tren saat ini masih melanjutkan kenaikan. Jadi masih ada peluang untuk break dari resisten kuat ini. Saham hoki bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways dan masih gagal naik menembus resisten di EMA 50. Jadi dalam 1 minggu ke depan saya lihat hoki juga masih akan bergerak sideways. Saham PTBA bisa kita lihat 1 minggu ini terlihat masih gagal naik menembus resisten di EMA 50. Jadi kemarin hari Kamis masih berusaha naik di atas garis EMA 50 dan gagal. Dalam minggu depan apabila masih gagal break dari garis EMA 50 ini lebih berpeluang untuk turun menuju support di angka 2000. Jadi untuk teman-teman yang kemarin berhasil membeli di harga 2000 sudah boleh siap-siap untuk melakukan take profit apabila dalam 1 minggu ke depan masih gagal naik menembus resisten di EMA 50. Saham Cepin bisa kita lihat setelah naik tinggi minggu lalu, minggu ini mulai turun kembali. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham ini bisa tunggu di sekitar daerah support di EMA 150. Di sekitar harga 5.600 sampai 5.580. Wika bisa kita lihat kemarin berhasil rebound dari garis EMA 50, saat ini mulai turun kembali. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat membeli saham Wika bisa tunggu kembali di sekitar daerah support di EMA 50 di sekitar harga 1185. Karena dalam 1 minggu ke depan sepertinya Wika masih akan bergerak sideways dan masih ada peluang untuk naik menuju resisten di harga 1350. Jadi hanya sekian screening saham hari ini. Untuk analisa yang lebih lengkap akan saya berikan pada hari Sabtu dan Minggu besok. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.